Jadi total yang kita keluarkan untuk izin mendirikan bangunan ini ya adalah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sahabat Muslim. Jumpa kembali di channel Hunian Syariah. Untuk video kali ini kami mau sharing mengenai IMB. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan IMB. Singkatannya itu izin mendirikan bangunan. Tapi beberapa bulan yang lalu saya membaca berita online, pemerintah itu secara resmi sudah menghapus IMB. Sudah diganti dengan namanya PBG. Itu ada PP atau peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 mengatur tentang PBG. Perbedaan antara IMB dan PBG itu sendiri saya juga belum begitu paham ya. PBG itu singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung. Walaupun IMB itu sudah dihapus ya, tetapi ternyata begitu saya membuat PBG atau membangun perumahan yang saya mungkin teman-teman sudah tahu Kenawa Residen yang kita buat itu kan kita mau mau resmi lah, mau semuanya legalitasnya mau aman semuanya, kita mau mengajukan perizinannya. Ternyata tetap memakai IMB gitu. Belum ada PBG gitu. Persetujuan bangunan gedung tuh belum ada gitu. Di lapangan tuh ternyata seperti itu masih IMB. Nah, beberapa bulan yang lalu sekitar Februari kita mulai mengajukan perizinan untuk bangunan perumahan itu dan beberapa minggu yang lalu perizinannya sudah jadi. Ini masih tertulis izin mendirikan bangunan, jadi bukan PBG, tetap IMB ya. Kami tidak begitu paham ya kenapa masih IMB, apakah cuma tulisannya, ternyata prosedurnya sudah PBG atau seperti apalah. Yang jelas mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan proses peralihan dari IMB menjadi PBG. Cuma video kali ini kita hanya mau sharing mengenai IMB ini ya, IMB yang kita dapatkan untuk perumahan Kenawa Residen yang sedang kita bangun. Bagaimana proses mendapatkan berkas-berkas ini, izin mendirikan bangunannya, persyaratannya apa aja, setelah persyaratannya diajukan, biayanya berapa, dapat apa saja di dalam sini gitu loh ya. Itu yang kita ingin sharing ke teman-teman semua. Apa saja sih berkas-berkas atau persyaratan untuk mengurus perizinan ini? Ya kami beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kita siapkan persyaratannya. Antara lain fotokopi KTP, fotokopi NPWP, lalu fotokopi PBB, bukti bayar PBB ya, lalu fotokopi sertifikat tanah, lalu surat kepemilikan tanah, dan kalau saya itu kemarin sebelumnya saya sudah mengunjungi atau silaturahmi ke Pak RT-nya, sekalian ngurus perizinan ke warga sekitar untuk pembangunan ini, menyatakan bahwa warga sekitar tidak keberatan dibangun rumah. Jadi total yang kita keluarkan untuk izin mendirikan bangunan ini ya adalah sekitar 5 juta rupiah. Itu udah include biaya jasa dari jasa, kalau kita kan menggunakan orang notaris ya, pihak notaris yang biasa mengurus IMB, jadi termasuk biaya jasa mereka, termasuk juga biaya yang masuk ke loket IMB-nya. Apa saja sih yang kita dapat setelah keluar perizinannya? Nah ini karena kita ada di Kenawa Residen yang kita bangun itu ada 3 unit, jadi kita mendapatkan 3 map ini ya, 3 map isinya sama, 3 map. Yang pertama, isi pertama ini adalah surat izinnya ya, surat izinnya di sini ada tertulis surat izin mendirikan bangunan nomor sekian ya. Kebetulan kita buatnya di Kota Depok, makanya di sini kop suratnya juga pemerintah Kota Depok. Ya. Ini surat izinnya. Terus di sini
surat IPR, izin pemanfaatan ruang. Jadi kalau ini IMB, ini IPR. Lalu di sini ada peta situasi berkala. Di sini peta ya. Ya, petanya. Lalu ada ini desain dari bangunan. Denah lah, termasuk denah lantai 1, lantai 2, desainnya seperti di sini. Jadi walaupun kita sudah buat denahnya, nanti denahnya kita serahkan, tetapi nanti akan dibuat ulang disesuaikan dengan persyaratan yang untuk memenuhi persyaratan dari Pemda setempat atau di Kota Depok ini. Berikutnya setelah berkas ini ada juga ini ya, papan yang bisa kita tempel di rumah yang sedang kita bangun. Ini menyatakan bahwa rumah tersebut sudah ada izinnya ya. Ini nanti ditempel di bangunannya ya. Lalu diserahkan juga berkas-berkas sebelumnya, karena ini yang mengurus itu kan kalau saya kan pihak notaris, pihak orang ketiga ya, bukan saya langsung. Jadi di sini udah ada berkas-berkas yang sebelumnya kami serahkan ke mereka dan ini diserahkan balik ya. Ini termasuk pembayaran PBB ya. Di sini ada PBB aslinya dan juga di sini fotokopi sertifikat yang sudah kita miliki. Yang didapat dari IMB ini adalah ini papan perizinannya yang ditempel di rumah, lalu surat pernyataan izin IMB-nya, lalu IPR, lalu denah situasi berkala. Ini di sini ada penjelasannya, GSP garis padan pagar, garis padan bangunan, dan GSS garis padan saluran. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Lalu ini yang terakhir adalah denah yang dibuat oleh pihak Pemdanya menyesuaikan dengan persyaratan supaya sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh Pemda setempat. Demikian teman-teman sharing kita mengenai IMB. Mungkin teman-teman yang punya info atau ada yang ingin disampaikan bisa tulis di komentar. Mungkin siapa tahu ada info yang lebih detail yang teman-teman tahu. Kami posisinya untuk sharing saja karena kebetulan kalau kami sedang membangun rumah di Kenawa Residen di daerah Cilodong itu ingin perizinannya itu legal, baik sertifikatnya, IMB-nya ada, segalanya sesuai dengan peraturan setempat, makanya semua hal kita ikuti termasuk IMB ini. Mungkin demikian video kita, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya bagi teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.